Dengan jahilnya Songyan yang sudah mengetahui jika Sukin cemburu malah semakin menambah rasa cemburu Sukin dengan mengatakan jika suatu hari nanti ia bisa saja meninggalkannya, jatuh cinta dengan wanita lain, menikah dan mempunyai anak. Mendengar hal itu tentu saja membuat Sukin merasa sedih. Di rumah sakit Sukin dan Si Jia melihat seorang anak kecil yang sangat berterima kasih kepada Cheng Yu karena pertolongannya. Di satu sisi Cheng Yu juga harus berurusan dengan polisi karena kasus kejahatannya. Sukin juga bertemu wanita yang ternyata juga ditipu oleh Cheng Yu padahal ia sudah setia kepadanya. Mendengar hal itu membuat Sukin memberi pemahaman kepada wanita tersebut jika kejahatan dan kebaikan bisa berjalan beriringan. Di sisi lain Jiang Yu dan Li Meng sedang menyelidiki kebakaran di suatu gedung, namun mereka menemukan beberapa kejanggalan. Pemilik tempat tersebut juga bersikap sangat aneh dan mencurigakan. Benar saja, kebakaran gedung tersebut memang sengaja dilakukan. Bahkan pemilik tempat itu mengutus beberapa preman karena ia tidak mau penyebab kebakaran tersebut terbongkar. Pemilik tempat tersebut memaksa tim damkar untuk menerbitkan sertifikat kecelakaan. Ia pun mengusir tim damkar untuk keluar dan meninggalkan bukti yang telah mereka dapatkan, alhasil perkelahian pun tak terhindarkan, beruntung Songyan dan beberapa anggotanya membantu mereka semua. Tak berselang lama pihak kepolisian pun datang. Beberapa preman pun berhasil diringkus. Lagi-lagi pemilik tempat tersebut tetap tidak kapok, ia masih berusaha merayu Songyan dan Jiang Yu, namun mereka tetap pada pendiriannya dan tak goyah sama sekali. Kemudian Sukin dan para perawat memberikan pengobatan kepada para korban yang terluka termasuk juga para preman, namun ada seorang preman yang membuat Sukin menjadi kesal tetapi Sukin berani melawannya dengan santai. Melihat hal itu membuat Songyan kagum dengan Sukin, tetapi Songyan tetap melarang Sukin bersikap seperti itu. Kemudian Jiang Yu terlihat sedang berbicara dengan Sukin, mereka terlihat sangat akrab hal itu sampai membuat Songyan terlihat sangat cemburu. Ketika mereka semua bersiap pulang lagi-lagi pemilik tempat tersebut memperlihatkan kekesalannya, alhasil Songyan pun membalas dengan mencemoohnya. Keesokan harinya Songyan, Jiang Yu dan Li Meng menghadap pada Kapten Satgas. Di sana Songyan dan Jiang Yu langsung mengakui kesalahan mereka karena sudah melakukan perlawanan di lokasi kebakaran yang mereka selidiki. Namun ternyata Kapten Satgas malah ingin memberikan mereka hadiah karena apa yang sudah mereka lakukan walaupun ada beberapa hal yang membuat kantor pusat mendapat teguran. Kapten Satgas pun langsung memberikan hadiah tersebut. Songyan pun dengan sikap menerimanya. Setelah itu Jiang Yu mengatakan jika ia merasa Sukin menyukai seseorang dan ia langsung berpura-pura jika orang yang disukai Sukin itu adalah dirinya. Bahkan Jiang Yu tanpa segan mengatakan jika ia akan mengejar Sukin karena ia juga sangat menyukainya. Mendengar hal itu membuat Songyan merasa sangat kesal, hingga kemudian ia mengakui jika ia sangat menyukai Sukin. Mendengar pengakuan tersebut membuat Jiang Yu langsung tertawa karena tujuannya memang seperti itu untuk memancing pengakuan jujur Songyan terhadap Sukin. Alhasil Songyan langsung menendang Jiang Yu dan merasa geram dengan apa yang Jiang Yu katakan. Di malam hari Jiang Yu sedang tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan mental para anggota damkar karena mereka yang merasa sangat bersalah sebab perkelahian yang terjadi. Mereka merasa sangat tidak berguna sampai membuat Jiang Yu harus berkorban. Sebenarnya Jiang Yu sudah meminta pendapat Songyan namun tanpa sadar Jiang Yu terus berbicara seorang diri sampai membuat Songyan merasa heran, akan tetapi Songyan juga tetap menyemangati Jiang Yu. Hubungan Jiang Yu dan Songyan memang terlihat sangat unik. Keesokan harinya Songyan dan Jiang Yu mengajak beberapa anggota damkar untuk pergi ke kantor polisi. Di sana mereka bertemu dengan para preman yang sudah ditahan, namun preman tersebut masih tetap berlagak sok hebat sampai akhirnya seorang polisi memberitahu hukuman yang akan mereka terima. Mendengar hal itu barulah para preman tersebut terkejut dan langsung meminta maaf kepada para anggota damkar.